Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah, di mana atas segala limpahan rahmatnya kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan video saya kali ini, yang mudah-mudahan harapan terbesar saya, Anda semua yang sedang menonton video saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Juga saya sangat berharap sekali, besar sekali harapan saya untuk kita semua, terutama bagi Anda. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita semua, dikabul semua hajat, dilancarkan semua usaha, dan yang tidak kalah penting tentunya memang sering saya katakan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video saya kali ini, saya akan kembali berbagi suatu cara atau teknik bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan. Ini saya buat video ini berdasarkan beberapa chat yang masuk ke saya, dan saya pilih salah satunya yang akan saya sampaikan dalam kesempatan video saya kali ini, yaitu bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan yang rumit, yang sudah kita berusaha menyelesaikan masalah, sudah berusaha keras dengan pikiran, tenaga, dengan materi, dengan apapun, ternyata permasalahan itu masih belum terselesaikan. Masalah apa saja? Masalah keluarga, keuangan, masalah kesehatan. Mungkin kita sudah berusaha untuk sembuh ke dokter, ke orang pintar, dengan usaha sekuat tenaga, dengan seluruh kemampuan kita, ternyata kita masih belum sembuh dari suatu penyakit. Atau kita dalam keluarga, suatu contoh juga, mungkin dalam keluarga kita mempunyai, siapa tahu anak kita bandel umpamanya, tidak bisa kita nasihati, sudah berusaha menasihati, bahkan sampai kita hukum dan sebagainya, tapi kebandelan anak-anak kita masih belum bisa menurun, atau masih belum menuruti kata-kata orang tua. Ataupun apapun masalahnya, yang namanya orang hidup pasti ada saja permasalahan yang akan kita hadapi. Dan teknik ini, cara ini adalah memang yang sering saya pakai ketika saya sudah tidak punya jalan keluar lagi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maka biasanya saya duduk sampai 3 malam, melakukan sampai 3 malam teknik ini. Biasanya setelah melakukan 3 malam, pasti akan ada petunjuk apa yang harus kita lakukan. Ataupun meskipun kita tidak mendapatkan petunjuk, maka permasalahan tersebut akan terselesaikan dengan sendirinya, dan tentunya atas kehendak dan izin Allah. Karena di dalam teknik ini kita sudah benar-benar tidak punya daya, tidak punya kemampuan,
tidak punya kekuatan apa-apa untuk menyelesaikan masalah, sehingga kita pasrahkan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, agar Allah yang menyelesaikan segala permasalahan kita. Caranya kita hanya pasrah, berdiam diri, yaitu dengan cara saya sebut teknik ini, cara ini adalah meditasi mahkota. Mengapa saya sebut meditasi mahkota? Karena pada dasarnya di teknik ini kita memfokuskan semua panca indera kita, penglihatan, pendengaran, perasa, dan sebagainya, semua kita satukan di satu titik, yaitu cakra mahkota. Kenapa di cakra mahkota? Karena cakra mahkota ini adalah suatu cakra yang sangat istimewa daripada cakra-cakra yang lainnya. Yang istimewa di antara 3 cakra yang istimewa, yaitu cakra mahkota, cakra jantung, dan cakra dasar, cakra pusar. Itu adalah cakra yang paling utama dan yang saya anggap sangat istimewa sekali. Di mana ketiga cakra ini, kalau di ilmu kesepuhan biasa disebut dengan cakra mahkota, itu biasa disebut dengan baital makmur. Yang di jantung itu biasa disebut dengan baital muharram, dan yang di pusar adalah baital muqaddas. Kenapa tempat ini diistimewakan? Karena di tempat inilah ada kehidupan, ada tanda-tanda berkehidupan. Maksudnya begini, di ubun-ubun itu ketika kita masih bayi, di sana ada detak semacam detakan jantung, pasti berdenyut. Yang kedua, di jantung ada, dan ketika ruh sudah ditiupkan oleh Allah, maka sang janin meskipun masih di dalam rahim, maka jantungnya juga sudah berdetak. Itu tanda-tanda ada kehidupan, ada yang maha hidup di sana. Ketiga, yaitu di cakra pusar, di bawah pusar 2 jari. Di sana kalau kita pegang di sini, kita tidur terlentang, pasti akan ada detakan juga. Ketika ditekan seperti ini di pusar kita, maka akan ada dorongan seperti jantung juga, dek dek dek, seperti itu. Jadi ada 3 tempat yang berdenyut, yang selalu hidup di tubuh kita, yaitu di cakra mahkota, cakra jantung, dan juga cakra dasar, cakra pusar. Cuma mengapa saya anggap cakra mahkota itu adalah suatu cakra yang paling istimewa di antara semua cakra yang saya sebutkan tadi, yang sebenarnya semua cakra utama itu ada 7, di antara ke-7 itu yang terbaik ada 3. Di antara 3 yang terbaik ini menurut saya adalah cakra mahkota. Karena cakra mahkota ini adalah suatu cakra atau pintu keluar dan masuknya energi, juga adalah suatu cakra yang bisa menghubungkan kita dengan hal-hal yang bersifat spiritual, terutama untuk hal-hal untuk mengenal ketuhanan. Kita harus mengaktifkan atau tahu apa itu cakra mahkota. Cuma di sini saya tidak akan membahas masalah ma'rifah, tapi saya akan menjelaskan bagaimana mendayagunakan cakra istimewa ini untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kita. Cuma ada syarat untuk bisa berhasil dalam melaksanakan atau dalam
melaksanakan ritual selama 3 hari untuk menyelesaikan apapun permasalahan Anda. Insya Allah setelah 3 hari permasalahan Anda seberat apapun akan terselesaikan dengan teknik ini. Yaitu ketika Anda fokus ke cakra ajna nanti, tidak boleh ada gerakan apapun di tubuh kita. Yang bergerak hanya perut kita ketika nafas. Ketika kita bernafas, lakukan minimal 15 menit, tapi maksimalnya paling bagus itu selama 30 menit. Caranya, sebelumnya tentu kita sebagai manusia yang bertuhan, kita harus berdoa dulu. Untuk apa lelaku atau meditasi ini kita lakukan? Yaitu tentunya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Sang Pencipta. Caranya, duduklah Anda meditasi, bersila, bisa kaki depan, kaki kanan di depan, atau kaki kanan di atas kaki kiri, tetap sama. Kedua tangan kita menghadap, telapak tangan menghadap ke atas. Ini juga akan saya jelaskan mengapa setiap meditasi yang saya anjurkan seperti itu. Kenapa harus telapak tangan menghadap ke atas? Karena posisi telapak tangan menghadap ke atas adalah posisi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita duduk meditasi dengan bersila, maka berdoalah sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing. Ketika saya kasih contoh, saya seorang muslim, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan apapun permasalahan kita. Doanya bisa dirangkai sendiri, bisa dikarang sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan permasalahan Anda. Setelah itu, duduk meditasi seperti ini yang saya jelaskan seperti tadi. Kedua telapak tangan menghadap ke atas, bersila. Lalu fokuslah pada nafas kita selama kurang lebih 3 atau 7 keluar masuknya nafas. Juga fokus pada cakra ajna. Lakukan 7 kali tarikan nafas, keluar masuk nafas selama 7 kali, maksimal 9 kali. 1 tarikan nafas dihitung 1 kali. 2 sampai 9 tarikan nafas. Mengapa 9? Karena ada penjelasannya juga. Kita di tubuh ini ada 9 lubang. Cuma tidak akan saya jelaskan lubang-lubang tersebut. Setelah kita selesai 9 tarikan nafas dan juga fokus pada cakra ajna, setelah itu fokuslah kepada ubun-ubun kita. Rubah, bukan fokus ke ajna, bukan fokus ke nafas, tapi fokuslah ke ubun-ubun kita. Berdiam diri, tidak boleh ada gerakan apapun, baik di jari-jari, di tangan, gatal pun jangan digaruk. Kalau sampai digaruk selama belum sampai 15 menit, paling bagus 30 menit, tidak boleh ada gerakan apapun, kecuali hanya perut kita yang bergerak ke depan dan ke dalam, karena kita bernafas. Tidak fokus pada nafas, tidak fokus pada cakra ajna, tapi fokus pada ubun-ubun.
letakkan semua rasa kita, rasa panca indera itu, panca indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, pengecap, semuanya disatukan ke titik ini. Bayangkan ketika kita masih bayi, di sini itu berdenyut. Ketika masih bayi, tentunya ubun-ubun kita berdetak seperti jantung. Fokuskan semua panca indera kita, semua rasa, apapun yang kita rasakan di sini, di ubun-ubun. Tidak boleh ada gerakan sama sekali. Telapak tangan, jari-jari, kaki, semua. Seperti ibaratkan kita seperti orang mati. Tidak boleh ada gerakan apapun, termasuk mulut kita. Gigi kita rapatkan, dan ujung lidah kita hadapkan ke atas. Seperti ini. Jadi sama sekali tidak boleh ada gerakan. Dan setelah kira-kira 30 menit, kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan kita yakinkan bahwa Allah akan membantu menyelesaikan apapun permasalahan kita. Sebelum selesai, sebelum 30 menit itu, alangkah baiknya selama proses berdiam diri ini, bagi yang muslim, kita lambari di dalam hati kita dengan menyebut asma Allah. Bisa dengan Allahu, hu Allah, atau la ilaha illallah, subhanallah, terserah. Pilih zikir atau asma Allah yang paling cocok di hati kita, yang paling damai sekiranya kita membaca asma tersebut. Bisa subhanallah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tapi bacanya tidak boleh di lisan. Karena kalau dibaca di lisan berarti ada gerakan di bibir, bacanya cukup di dalam hati. Dan saya yakin ketika Anda bisa benar-benar pasrah kepada Allah dalam melakukan teknik ini, bahwa kita sudah tidak mampu lagi menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kita sudah benar-benar menyatakan diri pada Allah bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Dan saya yakin setelah 3 hari Anda melakukan teknik ini, maka permasalahan Anda, apapun permasalahan Anda, pasti akan menemukan jalan keluar. Apapun itu. Ini khususnya bagi Anda yang sudah pernah aktivasi dari saya, baik secara langsung dari saya melalui video call ataupun yang sudah aktivasi melalui video saya. Kenapa saya sarankan kepada Anda yang sudah pernah aktivasi? Karena yang sudah aktivasi dari video saya ataupun sudah langsung dari saya, otomatis cakra mahkota Anda sudah saya aktivasi, baik yang melalui video ataupun yang langsung dari saya. Dan bagi Anda yang belum aktif cakra mahkotanya, maka teknik ini tidak akan, atau cara ini tidak akan sempurna, tidak akan, insya Allah tidak bagus hasilnya. Maka saya sarankan bagi Anda yang masih belum aktif cakra mahkotanya, Anda ikuti aktivasi dari saya yang ada di video saya, yaitu aktivasi energi Kundalini Reiki level 1 dan 2. Apalagi yang sudah pernah aktivasi langsung dari saya, yang sudah tingkat master ataupun grandmaster, insya Allah hasilnya akan lebih luar biasa, akan lebih cepat. Karena yang sudah tingkat master ataupun grandmaster yang sudah pernah aktivasi dari saya, seluruh cakranya sudah luar biasa. Dan terutama cakra mahkota, cakra jantung, juga cakra dasar itu sudah beda, sudah lebih bersih, sudah lebih
aktif, sudah lebih bercahaya, sehingga ketika menggunakan teknik yang saya jelaskan tadi, insya Allah hasilnya akan semakin cepat. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan teknik ini bisa benar-benar bermanfaat untuk Anda. Dan seandainya, karena seperti yang saya sampaikan, sering saya sampaikan, saya tidak pernah main-main dengan apa yang saya ucapkan, dengan apa yang saya sampaikan melalui video-video saya. Apapun itu, termasuk teknik ini bukan karangan, tapi sudah teruji dan memang saya pakai. Dan pernah juga saya katakan, saya tidak mencari subscribe atau tidak mencari popularitas, tidak, juga tidak, dan sebagainya. Cuma yang sangat saya inginkan, apapun yang saya sampaikan di dalam setiap video-video saya berharap benar-benar bisa bermanfaat untuk semua penonton saya, terutama juga bermanfaat untuk saya. Namun tetap saya sangat berterima kasih kepada Anda yang telah menonton ataupun yang sudah subscribe di setiap video-video saya. Sekali lagi, teknik ini adalah memang benar-benar sudah teruji, dan ini adalah salah satu ilmu tingkat tinggi. Kalau orang dulu ini yang disebut ilmu pati gini. Sekian dulu, sekali lagi mudah-mudahan yang saya sampaikan kali ini bisa benar-benar bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.